Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadah dan jemaah yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama dengan kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, terkasih dalam Yesus Tuhan. Kalau orang mendengarkan, seringkali kan ada satu ungkapan bahwa putra daerah itu kalau ada prestasi membanggakan. Tapi justru orang Nazaret tidak. Dia justru merasa iri dengan apa yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan. Kita bisa melihat di sana dalam bacaan Injil, justru dikatakan dari mana diperoleh semua yang bisa Tuhan Yesus lakukan. Hikmatnya, mujizatnya, padahal mereka mengenal siapa orang tuanya, pekerjaan sebelum menjadi istilahnya itu mewartakan itu, lalu saudara-saudarinya dia kenal. Ada alasan untuk menolak, tapi alasannya apa? Enggak jelas. Karena yang ada adalah iri. Kenapa? Karena yang dilihat adalah keluarganya. Keluarganya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Lalu sekarang yang mereka tolak apa? Pewartaannya? Apakah yang mereka tolak adalah mujizatnya? Tidak. Yang mereka tolak adalah, kok bisa orang dari keluarga ini, anak tukang kayu, kok bisa menjadi orang? Ibu, Bapak, Saudara, terkasih dalam Tuhan. Seperti kita juga, kalau kita membenci orang, bukan pertama-tama karena ucapannya atau tindakannya kadangkala, tapi karena orangnya. Padahal kita tahu yang melukai hati kita seringkali adalah ucapannya, kata-katanya, tindakannya. Tetapi justru yang kita benci adalah orangnya. Orang Nazaret menolak Tuhan Yesus bukan karena pewartaannya, tapi karena orangnya. Ya sudah, kalau dengan orangnya, dan lalu Tuhan Yesus tidak membuat mujizat di sana, karena memang kehadirannya tidak dihendaki. Maka kita bisa melihat kota Tuhan bukan Nazaret, lalu Kapernaum, karena di sana mereka bisa menerima kehadiran Tuhan, sehingga Kapernaum lebih menikmati wartanya, lebih menikmati juga mujizat-mujizatnya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, orang baik belum tentu diterima oleh orang lain. Dan Tuhan pun juga tidak membuat mujizat. Maka di sana kita bisa melihat bahwa kehadiran kita pun yang baik belum tentu juga diterima oleh orang lain. Tetapi kebaikan itu tidak boleh kita simpan sendiri, tetap harus kita bagikan. Makanya kita bagikan kepada siapa? Ya kepada siapa saja yang mau untuk menerimanya. Yang menerimanya siapa saja? Ya, siapa orang yang mau menerima kita misalnya, kalau kita baik. Maka kebaikan itu tidak boleh
hanya dibiarkan menjadi milik kita, tapi harus kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita pula. Pesan yang lain dari bacaan Injil di sini, kita bisa melihat bahwa justru dengan penolakan orang Nazaret itu, kebaikan Tuhan, warta kasih Allah bisa tersebar di mana-mana. Justru kita seringkali bisa melihat bahwa hal ini menjadi blessing in disguise. Jadi rahmat karena ada sesuatu yang memaksa dia untuk keluar dari tempat itu untuk bisa mewartakannya. Kita juga bisa melihat ada aspek, misalnya ambil contoh pada zaman Saulus itu membantai orang-orang Kristiani di wilayah Palestina. Itu juga menjadi salah satu blessing in disguise juga, karena ditolak oleh orang Yahudi, maka orang-orang Kristiani yang Yahudi itu keluar dari Palestina untuk mewartakan. Sehingga kecepatan untuk mewartakan itu sungguh luar biasa, bukan melalui kekerasan, tetapi karena keterpaksaan. Maka ada blessing in disguise juga. Jadi dalam mewartakan Kristen, agama pengikut Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan Yesus, bukan karena kekerasan yang dilakukan oleh pengikut Tuhan, tetapi karena kekerasan yang dirasakan oleh pengikut Tuhan, sehingga bisa menyebar kemana-mana. Orang bisa menyebar sampai ke daerah Mesir, sampai ke daerah Ethiopia, sampai ke daerah Eropa. Dan kita bisa melihat ini adalah blessing juga. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa semua penderitaan, semua yang mencekam itu menjadi yang mematikan orang itu. Tetapi justru kadangkala Tuhan menggunakannya ini sebagai sarana untuk menyebarkan. Nah, maka bagi diri kita pun juga seperti itu. Kalau kita merasakan juga aspek-aspek yang mencekam, aspek-aspek yang menakutkan, jangan takut. Justru kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan di tempat di mana memang dibutuhkan di sana. Lalu aspek yang kedua yang harus kita lakukan adalah, kalau kita misalnya menolak orang, harus ada alasan yang jelas. Alasannya apa? Karena kadangkala kesalahannya adalah tindakan orang itu, tetapi yang ditolak adalah orangnya. Berarti ada ketidakadilan dalam diri kita. Justru orangnya melukai kita dengan kata-katanya, tapi kita justru menolak orang itu, justru keseluruhan dari diri orang itu. Berarti tampak bahwa justru yang jahat adalah diri kita. Karena orangnya itu melukai kata-katanya, tetapi yang kita tolak adalah kehadirannya. Nah, maka kita bisa untuk bersikap mana yang bijak dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat merenungkan.